Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewanta Sueka Baktiartono. Saya berada di jurusan Manajemen semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin sedikit menginspirasi bagi teman-teman dari cerita hidup saya. Jadi saya akan menceritakan cerita hidup saya dari saya kecil hingga sampai saat ini. Awal mulanya saya kecil itu hidup di desa, di kampung, dengan kondisi saya yang kurang. Di situ saya mengalami gejala gagap. Ya, saya dulu kecil itu gagap, tapi sekarang alhamdulillah sejak SMP yang lalu itu sudah sembuh. Jadi semasa saya SD saya mengalami masa-masa saya itu gagap. Saya dulu karena saya gagap, saya sering adanya pembulian. Saya sering dibully. Sedikit cerita contoh pembuliannya, saya terkadang sering barang-barang saya tuh hilang, kadang tas atau air minum, botol air minum, ya gitu-gitulah, itu sering hilang. Terus kadang saya lagi jam olahraga, terkadang saya dilempar-lempari batu oleh teman-teman saya yang bully saya. Terus pernah juga sampai parah itu, sampai saya pulang sekolah kan masih pakai sepeda tuh pas SD. Saya pulang naik sepeda, masih SD tuh pulang naik sepeda sendiri. Nah, saya tuh kan teman-teman saya juga sebayanya semuanya pakai sepeda, rata semua pakai sepeda. Saya pulang sendiri, di situ tiba-tiba teman saya dari belakang ini nyusul pakai sepeda, ngebut, nendang saya. Ya jatuh ke parit. Jatuh ke parit, muka saya sebelah kanannya hancur gitu loh, kena akar kelapa. Saya mengalami pembulian itu sejak SD. Saya masa-masa SD itu masa-masa saya dibully. Saya hanya ingat di situ. Sejak SMP saya nggak tahu kenapa SMP udah merasa, saya juga nggak begitu ingat. Setelah SMP masa-masa puber lah, saya di situ mulai udah nggak gagap lagi. Terus postur badan saya juga udah berubah, hampir 180 derajat berubah. Dari dulu SD itu kering, kecil, ya gitu. Sejak SMP badan saya sudah ya banyak berubah, dari gemuk badan tinggi. Ya bisa lah, situ saya mulai pede buat bela diri. Situ juga saya sudah, ya masa-masa mungkin saya ngerasa gimana ya, ada rasa-rasa dendam. Di situ ada rasa-rasa dendam pasti. Saya pasti dendam dengan kawan-kawan SD saya. Saya juga masa-masa SMP itu badan sudah berubah, badan udah berubah, sering olahraga juga, jadi bentuk otot, ya badan saya udah berubah. Di situ juga saya ngerasa pingin balas dendam, cuman situ saya hanya menjauhi orang yang seperti itu. Setidaknya saya mengalami rasanya dulu. Itu saya tidak ingin. Saya paling tidak suka melihat kawan-kawan saya pas sejak SMP, pas saat di SMP itu saya menemui juga kawan-kawan saya yang sering membuli. Di situ saya mengimbau ke teman itu jangan membuli, karena saya sudah pernah berada di posisi orang yang pernah dibully. Saya tahu rasanya gimana. Sejak saat itu saya jadi berkawan dengan orang-orang yang nggak peduli, orang-orang yang dibully. Saya ngerasa saya pengen mendampingi gitu.
Saya nggak suka orang yang dibully, jadi saya lebih nemanin dia supaya nggak dibully, apa aja yang mungkin baiknya diubah gitu. Pasti ada lah dia dibully karena alasannya karena apa dulu, pasti ada. Entah dia karena bodoh atau nakal, itu bisa diubah. Yang saya nggak suka tuh dibulinya tuh bisa diingat itu sampai ke besar nanti juga tetap diingat. Itu sebenarnya saya pengen ngubah orang seperti itu. Dan sekarang ya cukup di situ aja paling ceritanya tentang pembuli-bulian ya. Tentang yang lain sebenarnya cukup ya. Jadi saya ingin tidak orang-orang yang suka bully itu harus dikasih tahu ya. Juga orang yang dibully itu pasti ada alasannya karena apa, kita perbaiki apa ini, kita bikin selesaikan masalahnya apa, pasti ada alasan itu kenapa dibully. Entah karena dia karena jelek kah, atau karena nakal kah, atau memang jahat kah, pasti kita nanti cari solusinya. Kalau saya kan dulu tuh karena digagap, seharusnya kan kita harus nemenin dia. Saya dulu juga gagap, nggak ada kawan, nggak ada yang nemenin saya, nggak ada kawan yang benar-benar care sama saya. Itu yang pengen saya benarin tuh dari cerita hidup saya. Itu aja guys, begitu teman-teman, semoga bermanfaat masalah cerita pembulian saya ini yang dulu sering membuli itu ya. Semoga kedepannya nggak ada lagi lah orang-orang yang bully gitu ya. Sampai kemarin itu juga ada kasusnya, sampai ya yang sempat viral itu yang ngebom, nggak tahu ya. Semoga kedepannya nggak ada gitu. Cukup guys, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.